Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi atau memberitahukan bagaimana mencari channel televisi yang hilang, khususnya buat sobat-sobat pengguna TV satelit. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari channel televisi yang hilang pada sebuah decoder atau pada sebuah receiver parabola, supaya sobat-sobat bisa mendapatkan kembali channel-channel yang sobat-sobat inginkan. Jadi yang akan saya sampaikan ini nanti adalah khusus buat sobat-sobat pengguna TV satelit ya. Jadi buat sobat-sobat yang menggunakan antena parabola dan menggunakan receiver atau decoder parabola bisa mencoba cara ini. Jadi buat sobat yang belum tahu, silahkan simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip supaya sobat-sobat bisa benar-benar memahami. Dan buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Oke. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sobat-sobat kepada kami, dan tentunya di sini yang menanyakan bukanlah teknisi parabola ya sobat-sobat ya, karena saya yakin kalau buat teknisi parabola tentunya sudah paham ya. Namun saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan, terutama pertanyaan dari para pengguna ini ya. Jadi untuk para pengguna mungkin banyak yang belum tahu bagaimana caranya mendapatkan channel-channel yang hilang pada decoder atau pada receiver parabola. Karena kalau hanya untuk mendapatkan channel-channel terbaru atau untuk mencari channel televisi yang hilang ataupun untuk bagaimana cara men-scan receiver parabola, saya kira itu bisa dilakukan sendiri ya, tanpa harus memanggil teknisi parabola. Kecuali kalau harus merubah posisi disk parabola atau mencari satelit baru, tentunya hanya bisa dilakukan oleh para teknisi parabola ataupun orang-orang yang sudah memiliki kemampuan di bidang itu. Namun kalau hanya sekedar untuk mencari channel TV yang hilang ataupun men-scan ulang, itu bisa dilakukan sendiri ya, tanpa harus memanggil teknisi parabola. Dan di sini saya akan memberikan tutorial atau memberitahu caranya seperti apa. Oke sobat-sobat, langsung saja akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk mendapatkan channel-channel terbaru atau untuk mendapatkan channel-channel yang hilang ya pada sebuah receiver parabola. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke menu ya. Nah, untuk menunya ini pada tiap-tiap receiver itu bisa berbeda-beda. Bila sobat-sobat menggunakan receiver dengan merek yang berbeda-beda, maka tampilan menunya pun akan berbeda-beda ya sobat-sobat. Jadi yang perlu sobat-sobat ketahui adalah di mana letak pengaturan untuk mendapatkan channel terbaru ataupun mendapatkan channel televisi yang hilang. Pertama kita akan masuk ke instalasi ya. Jadi kalau saya di sini menggunakan receiver merek Burger S2 ya, Matrix Burger S2. Buat sobat-sobat yang menggunakan receiver merek lain, bisa juga sobat-sobat cari pengaturan satelit ya, ataupun pengaturan yang ada kaitannya dengan pengaturan satelit. Oke, sekarang akan kita klik OK. Nah, di situ bisa sobat-sobat lihat ya. Di sini ada daftar nama-nama satelitnya sobat-sobat ya. Ya, ini ada daftar nama-nama satelitnya. Di situ tertulis Telkom 4, Asiasat 7, Asiasat 5 dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa sobat-sobat pilih atau sobat-sobat klik salah satu dari satelit yang akan sobat scan ataupun yang sobat-sobat akan cari channel televisinya ya. Misalnya di sini saya akan memberikan contoh untuk satelit Telkom 4-nya ya sobat-sobat ya. Tuh. Nah, misalnya belum dicentang seperti itu ya sobat-sobat ya. Maka itu bisa dicentang, sebelum di-scan dicentang terlebih dahulu. Kemudian klik OK atau centang. Namun sebelum sobat-sobat centang ataupun sebelum sobat-sobat klik, maka pastikan dulu pengaturan satelitnya ini sobat-sobat ya. Nah, di sini ada pengaturan satelitnya. Nah, pastikan dulu pengaturan satelitnya ini benar. Jadi di sini untuk LNB frag-nya 5150 itu adalah LNB frag yang digunakan untuk satelit C-band ya sobat-sobat ya. Ataupun bahasa yang digunakan oleh orang-orang awam atau para pengguna adalah parabola jaring ya. Jadi untuk LNB frag parabola jaring adalah 5150 ya. Sedangkan untuk frag LNB Ku-band universal 9750 10600. Itu apabila sobat-sobat menggunakan LNB KU-band atau menggunakan
parabola solid ataupun menggunakan parabola flat ya. Oke, karena di sini saya akan mencontohkannya menggunakan parabola G-band ataupun parabola jaring, maka di sini pengaturannya saya buat 5150 ya. Sedangkan pengaturan di sek 1.0-nya ini harus sobat-sobat sesuaikan kepada instalasi di LNB-nya ya sobat-sobat ya. Ini hanya kita isi apabila kita menggunakan di sek switch 4x1 ya. Jadi buat sobat-sobat yang tidak menggunakan disek switch 4x1 maka ini tidak perlu diisi. Nah, apabila sobat-sobat menggunakan disek switch 4x1 maka ini harus diisi sesuai dengan instalasi di disek switch 4x1-nya. Misalnya apabila di situ sobat-sobat masukkan di port 1 LNB-nya di parabolanya itu, maka di sini harus diisi dengan port 1 juga. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk di sek 1.1 ini hanya diisi apabila sobat-sobat menggunakan disek switch 8x1 ataupun lebih. Kemudian untuk pengaturan 22K-nya ini on atau off ini tergantung dengan penggunaan LNB yang kita gunakan. Ataupun apabila kita menggunakan switch on off, maka di sini harus diisi sesuai dengan instalasi pada switch on off-nya. Misalnya apabila sobat-sobat menggunakan switch on off dan pada switch on off itu sobat-sobat pasang di on, maka di sini harus diisi on ataupun hidup. Seperti itu. Nah, sedangkan apabila sobat-sobat pasangkan di off, maka di sini harus diisi off ataupun mati. Jadi untuk 22K ini diisi sesuai dengan instalasi yang terdapat pada switch on off ya, apabila sobat-sobat menggunakan switch on off. Sedangkan buat sobat-sobat yang menggunakan LNB Twin, lebih jelasnya untuk bagaimana cara menginstalasinya, sobat-sobat bisa cek di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan ya. Sedangkan untuk polaritasnya ini bisa diisi auto saja ya. Namun pada beberapa merek receiver ada juga yang tidak ada pengaturannya ini ya. Nah, untuk motor penggerak ini apabila sobat-sobat tidak menggunakan penggerak itu tidak perlu diisi ya. Jadi ini hanya diisi apabila sobat-sobat menggunakan aktuator, posisioner ataupun sobat-sobat menggunakan penggerak. Jadi buat sobat-sobat yang menggunakan parabola tanpa menggunakan motor penggerak maka di situ tidak perlu diisi ya. Nah, sampai di sini untuk pengaturan satelitnya sudah selesai ya sobat-sobat ya. Namun pada beberapa merek receiver yang lain, antara daftar satelitnya itu dengan pengaturan satelitnya itu terkadang menunya terpisah ya sobat ya. Jadi ada daftar satelitnya sendiri dan ada pengaturan satelitnya sendiri. Kalau ini kan jadi satu ya sobat-sobat ya. Ini jadi satu. Oke, kalau sobat-sobat sudah pastikan pengaturan satelitnya benar, maka kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Namun saya ingatkan lagi, jangan sampai salah untuk pengaturan satelitnya sobat-sobat ya, karena pengaturan satelit itu sangat menentukan dapat atau tidaknya sinyal pada frekuensi yang berada pada satelit tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan klik kembali atau exit ya untuk menyimpan, maka di situ akan kita klik ya untuk menyimpan ya. Nah, seperti itu. Maka pengaturan yang berada di satelitnya itu sudah tersimpan ya sobat-sobat ya. Dan sekarang seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ini kita centang ya, itu sudah tercentang ya sobat-sobat ya. Jadi apabila belum tercentang, sobat-sobat centang terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini akan kita klik tombol warna merah pada remote. Nah, sedangkan buat sobat-sobat yang tampilan menunya berbeda ya, mungkin ada juga ataupun banyak ya, memang yang tampilan menunya berbeda, tidak seperti ini. Jadi intinya sobat-sobat klik untuk mencari ya, untuk men-scan ataupun untuk mencari ya. Kemudian setelah sampai di sini ya, di sini bisa sobat-sobat lihat ya, di sini ada FTA cache, ada tipe siaran, ada mode pencarian ya. Jadi untuk FTA garis miring cache ini untuk memilih channel yang akan kita scan ya. Maksudnya memilih adalah memilih channel yang FTA ataupun yang berbayar ya.
Jadi kalau di sini kita pilih FTA, maka yang akan muncul adalah channel-channel yang FTA-nya saja. Sedangkan untuk channel-channel yang berbayar ataupun yang ada logo dolarnya ya, itu tidak akan terscan atau tidak akan kita dapatkan ketika kita men-scan-nya nanti. Nah, sedangkan kalau kita pilih semua, maka nantinya yang akan terscan atau yang akan kita dapatkan adalah semua tipe channel ya, baik itu channel yang FTA maupun channel yang berbayar ataupun yang ada logo dolarnya. Sedangkan untuk tipe siaran di sini ada TV ya, ada radio ya, dan ada juga TV dan radio. Buat sobat-sobat yang menginginkan channel TV dan radionya bisa terscan atau bisa masuk ketika di-scan, maka sobat-sobat pilih TV dan radio ya. Namun buat sobat-sobat yang hanya menginginkan channel televisinya saja, tidak menginginkan channel radionya, maka di sini sobat-sobat pilih channel TV saja ya, atau tipe siaran TV-nya saja. Nah, kemudian untuk mode pencarian di sini ada cari acak, ada pencarian auto atau pencarian otomatis ya. Jadi bisa sobat pilih salah satunya ya. Di sini saya akan menggunakan mode pencarian acak saja. Nah, kita cari acak, nah, kemudian kita klik untuk mencari. Nah, namun sebelum saya klik untuk mencari atau untuk men-scan, di sini saya akan memberitahukan juga buat sobat-sobat ya. Selain cara ini, ada satu cara lagi untuk mendapatkan channel-channel televisi yang hilang atau untuk mencari channel televisi terbaru, yaitu dengan cara memasukkan transponder atau memasukkan frekuensinya ya. Jadi sobat-sobat masukkan transponder atau frekuensinya pada satelit yang sobat-sobat inginkan. Misalnya di sini saya memberi contoh pada satelit Telkom ya. Sobat-sobat masuk ke TP, kalau di sini kita pencet atau kita klik tombol warna kuning ya. Nah, tampilannya seperti itu sobat-sobat ya. Itu adalah daftar transponder atau daftar TP pada satelit Telkom. Maka pada cara yang ini sobat-sobat tinggal tambahkan ya transponder atau frekuensi yang sobat-sobat ingin masukkan ya. Namun sobat-sobat harus sudah memiliki terlebih dahulu transpondernya atau frekuensinya sebelum sobat-sobat menggunakan cara yang ini. Oke, kita akan kembali lagi ya. Akan kembali lagi menggunakan cara yang tadi ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya, ini tadi kita sampai di sini ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan klik cari ya. Nah, kemudian akan mulai proses scanningnya atau proses scan-nya ya sobat-sobat ya. Kita tunggu saja ya proses scan-nya sampai selesai ya. Nah, di situ sudah mulai muncul ya channel-channel yang kita scan ya. Dan kita tunggu saja sampai proses scan-nya mencapai 100% ya sobat-sobat ya. Supaya channel yang terscan itu bisa maksimal atau bisa terscan keseluruhannya. Namun terkadang ada juga beberapa receiver itu yang ketika kita baru men-scan sekali seperti ini, tidak semua channelnya bisa masuk ya sobat-sobat ya. Maka apabila kita mendapatkan kasus seperti itu, bisa kita ulang lagi proses scan-nya sobat-sobat ya, untuk mendapatkan hasil channel yang lebih maksimal lagi ataupun lebih banyak lagi. Karena memang ada beberapa receiver yang saya menemukan kasus seperti itu. Dia memerlukan scan lebih dari 1 kali sobat-sobat ya. Bisa 2 kali, bahkan ada juga yang sampai 3 kali kita scan baru jumlah channelnya atau hasil channel yang terscan bisa maksimal ya. Jadi tidak apa-apa ya, kita scan lebih dari 1 kali itu tidak apa-apa. Misalnya kita lakukan scan 2-3 kali itu tidak apa-apa sobat-sobat. Oke, sudah selesai ya proses scan-nya ya. Proses scan-nya sudah selesai dan akan kita cek ya channel-channelnya. Nah, ini dia ya, ini channel-channelnya. Dan di sini bisa sobat-sobat lihat ya. Itu nama-nama channelnya ya yang berhasil kita scan. Ada yang FTA, ada yang berbayar. Jadi untuk channel-channel yang ada logo dolarnya atau ada logo S-nya itu biasanya milik provider TV-TV berbayar ya sobat-sobat ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.